Jadi dia kalau ada mual pun seperti itu, keringat dingin yang muncul itu akan banyak sekali ya, maksudnya sampai kalau kita orang Jawa kembloh mungkin ya, bajunya itu sampai Halo Sobat Agromedis semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis. Ya, jumpa lagi di YouTube channel Fakultas Kedokteran Universitas Jember di segmen Bincang Agromedis. Dan kali ini Sobat Agromedis akan ditemani oleh saya, Dr. Eni Nurmaida. Ya, gimana nih kabar Sobat Agromedis kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Sobat Agromedis kalian tetap menjalankan prokes meskipun kasus COVID sekarang sudah mulai turun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang nggak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya dan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Jadi, topik kali ini kita akan membahas tentang jantung koroner. Nah, pasti Sobat Agromedis kalian udah sering dengar ya tentang jantung koroner ini. Makanya jangan lupa untuk ditonton sampai akhir dan juga jangan lupa untuk klik like dan subscribe di YouTube channel Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan juga silahkan jika ada masukan atau mungkin komentar atau usulan topik silahkan bisa komen di bawah. Ya, yuk langsung kita sapa narasumber kita pada kali ini. Selamat datang Dr. Pipit Wulandari SPJP FIH. Selamat datang di Bincang Agromedis, Dok. Ya, terima kasih Dr. Eni atas kesempatannya. Ya, gimana Dok? Udah siap Dok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Agromedis kalian? Alhamdulillah, mari. Alhamdulillah, oke. Baik Sobat Agromedis kalian, langsung aja kita membahas topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang jantung koroner. Yuk kita langsung lanjut ke pertanyaannya. Oke, dokter, jadi kita dapat data nih dari WHO bahwa penyakit tidak menular seperti stroke, kemudian penyakit jantung, diabetes mellitus itu bisa menyebabkan kematian sampai 70% dari total kematian di dunia. Dan ternyata hampir setengahnya, yaitu 45%, itu disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu nih Dok ke Sobat Agromedis, apa itu sih sebenarnya jantung koroner dan seberapa besar masalah jantung koroner di Indonesia sendiri? Silakan dokter. Ya, kalau kita bicara tentang jantung koroner ya, berarti kita lihat bahwa di pembuluh darah jantung kita itu ada di jantung kita ini ada pembuluh darah yang memvaskularisasi otot-otot di miokard. Jadi kan kalau kita ibaratkan jantung ada 4 ruangan, kemudian ada katup-katup yang di antaranya, kemudian di sekeliling dari miokardnya ini ada pembuluh darah yang memvaskularisasi otot-otot tersebut. Nah, masalah pada pembuluh darah yang memvaskularisasi otot-otot jantung inilah yang kita sebut sebagai penyakit jantung koroner. Gitu. Jadi apa saja yang bisa menyebabkan, terutama adalah jika ada rupture plak aterosklerotik. Jadi kalau kita ibaratkan di pembuluh darah koroner ini sebagai pipa gitu, ada plak-plak aterosklerotik yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, ketika terjadi sumbatan di pembuluh darah tersebut, nah ini yang kita kenal sebagai serangan jantung atau akut coronary syndrome. Ya. Untuk di Indonesia sendiri ini masalah jantung koroner ini seberapa besar Dok? Atau mungkin seberapa banyak sih sering ditemuin penyakit ini? Untuk prevalensinya sendiri tadi sudah disebutkan di awal oleh Dr. Eni, memang masih menjadi permasalahan yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia ya, maksudnya kalau kita ranking dari 10 besar penyebab kematian, maka
penyakit jantung koroner ini masih merupakan menyumbangkan angka persentase kematian yang tinggi gitu. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri sama halnya bahwa penyakit jantung koroner atau akut coronary syndrome ya yang kita kenal masih merupakan penyebab kematian utama di bidang kardiovaskuler. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau sekarang itu kan ini ya dok ya, penyakit jantung koroner ini kan tersebar nggak cuman yang tua-tua aja ya dok ya, tapi yang muda-muda itu pun juga bisa kena kan ya dok. Lah, nah itu sebenarnya apa aja sih dok faktor resikonya? Faktor resiko penyakit jantung koroner ini mungkin dilihat dari segi usia atau mungkin penyakit-penyakit yang dia punya, itu apa sih dok sebenarnya faktor resikonya? Nah, kalau dulu kita kenal bahwa yang sepuh misalkan ya, yang sepuh saja yang mendapati atau yang mendapat serangan jantung. Nah, semakin kita temui semakin dewasa ini memang ada pergeseran usia terhadap kejadian akut coronary syndrome ini atau penyakit jantung koroner ini ya. Gitu. Jadi usia saat pertama kali mendapatkan penyakit jantung koroner ini semakin muda. Bahkan di bawah 30. Kalau dulu kita di usia 60, 50 atau 60, kemudian bergeser di 40 tahun. Nah, bahkan di usia awal 30 ada juga kasus yang di akhir usia 28, 29 tahun ada kasusnya. Daripada usia muda, laki-laki maupun perempuan. Ternyata ada, kita pernah menemui usia penyakit kejadian jantung koroner ini pada usia muda gitu. Memang ya, untuk usia sendiri memang menjadi salah satu faktor resiko. Laki-laki lebih dari 55 tahun lebih beresiko, kemudian wanita lebih dari laki-laki lebih dari 45 tahun ya lebih beresiko, kemudian perempuan lebih usia 55 tahun ke atas lebih beresiko, tetapi tidak menutup kemungkinan usia yang lebih muda ini juga bisa mendapatkan serangan jantung. Oke, berarti kalau ada yang bilang oh masih muda nih masih aman gitu, berarti nggak bisa ya dok ya sekarang ya? Ya itu. Hati ya dok ya. Betul. Baik laki-laki maupun perempuan ini. Perempuan, kasus usia muda ini di laki-laki maupun perempuan ada. Tapi memang pada kedua kasus pada usia muda ini ada faktor resiko yang dimiliki oleh pasien tersebut. Nah, faktor resiko yang lain dok mungkin bisa disebutkan? Nah itu deh. Kalau kita kita bisa bagi menjadi dua bagian besar ya, faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau untuk yang tidak bisa dimodifikasi ya sudah kita bisa terima apa adanya gitu ya istilahnya ya. Usia yang lebih tua, kemudian laki-laki mungkin ya bisa kemudian riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner sebelumnya gitu, itu juga jadi faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Tapi yang penting adalah kita mengenali yang bisa dimodifikasi ini. Jadi ada beberapa ya. Kalau untuk golongan penyakitnya ada faktor risiko hipertensi, kemudian dislipidemi, kemudian ada diabetes mellitus, kemudian ada faktor gaya hidup yang sehat, pola makan, pola aktivitas, kemudian stop merokok ya, kebiasaan merokok gitu, kemudian ada juga kebiasaan minum alkohol gitu, kecemasan, itu juga banyak sekali faktor risiko yang bisa dimodifikasi, tetapi paling tidak hal-hal tersebut bisa kita kendalikan. Betul. Jadi kalau misalkan yang tidak bisa dimodifikasi ya benar sih dok ya, terima dulu, tapi sambil kita perbaiki yang bisa kita modifikasi gitu ya dok ya. Iya betul. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk merubah faktor-faktor risiko tersebut untuk ini?
Oke, betul. Dok, sekalian tanya dok, kan ada mitos nih biasanya gini, kalau orang kurus itu aman gitu, nggak ada sakit jantung lah, itu gimana? Ya, Nggak sih? bener apa enggak ya? Ya, kalau kalau kita tilik dari faktor resiko tadi ya, kita bisa apakah dengan kurus ini tadi tensinya normal gitu. Apakah kadar lipidnya dalam batas normal, tidak ada dislipidemi gitu. Gitu. Nah ini kembali lagi ke faktor-faktor risiko tersebut. Jika parameter-parameternya ini dalam batas normal, ya bisa istilahnya aman ya dari kemungkinan resiko kejadian penyakit jantung koroner. Jangan-jangan dengan misalkan saya enggak gemuk kok gitu. Ternyata LDL-nya juga tinggi gitu. Misalkan pada kondisi familial hiperlipidemia kayak gitu. Oke, betul. Jadi nggak selalu ya dok yang kurus juga aman ya dok ya, perlu hati-hati ya dok ya. Ya betul. Sama ini faktor resiko yang tadi gaya hidup dan kecemasan yang lain-lain gitu, Dokter Eni. Oh iya betul. Iya, apalagi sekarang rentan stres ya dok ya. Iya. Beberapa kasus PJK yang menyerang usia muda itu kan juga bukan yang tipikal postur yang berat badan berlebih gitu ya. Nah itu ternyata justru faktor risiko yang bisa dimodifikasi tadi, salah satunya yang paling banyak ini merokok gitu. Ternyata setelah kita runut, satu-satunya faktor risiko yang bisa kita temukan pada pasien jika usia muda tersebut adalah merokok pada laki-laki. Nah ini kan memang hal yang nampak sepele tapi berdampak besar pada kejadian jantung koroner ini gitu. Sekalian nih dok, tadi kan udah banyak ya, kalau misalkan yang muda-muda itu juga sering kena. Nah terus kita nih sebagai orang awam mungkin itu bisa nggak sih dok, maksudnya bisa nggak sih dok digambarkan gejala-gejala khasnya penyakit jantung koroner ini seperti apa gitu. Jadi supaya sobat agromedis kalian itu juga tahu, oh ini nih penyakit jantung koroner nih gitu. Jadi bisa ada ilmu gitu lah. Ya, untuk penyakit jantung koroner ini yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah nyeri dada mendadak. Gitu. Nah, nyeri dada mendadak yang sifatnya menekan atau terasa berat di dada, bisa disertai dengan penjalaran ke bahu kiri, ke rahang kiri ya, di sisi kiri atau di lengan kiri. Ini gejala yang khas yang bisa dirasakan oleh pasien. Gitu. Kemudian bisa juga gejala-gejala tidak khas lainnya, misalkan sesak nafas yang tiba-tiba dan sangat berat. Gitu. Sesak nafas yang sebelumnya tidak pernah, tiba-tiba saat ini sesak nafas disertai dengan keringat dingin. Gitu. Kemudian ada juga yang tipikal, misalkan pada stem inferior ya, pada infak bagian inferior ini lebih mudah terjadi mual gitu untuk ininya. Gejalanya seperti orang dispepsi ya mungkin ya. Ada mual, ingin muntah, keringat dingin gitu. Ternyata setelah dilakukan rekaman ECG, nah ini ternyata tanda-tanda dari penyakit jantung koroner. Gitu. Nah sekalian dok, saya pas banget dulu waktu jaga itu juga pernah dapat kasus persis yang dokter Pit sampaikan barusan. Jadi gejalanya itu khas banget dispepsia, mual, nyeri ulu hati gitu. Tapi ternyata setelah di EKG ada gangguan. Nah itu gimana sih dok kita membedakan kalau ini itu karena gangguan lambung, nyeri-nyerinya itu karena gangguan lambung atau nyerinya karena jantung, itu gimana dok? Kan dia biasanya sama ya, mirip, maksudnya di daerah ulu hati gitu. Gimana dokter untuk membedakannya? Betul. Jadi pada kejadian yang kalau kita menyebutkan infak di bagian inferior, nah ini gejalanya lebih mirip
dispepsi tadi, mual, kemudian keringat dingin gitu. Apalagi juga kejadian jantung koroner ini bisa dipicu dengan makan juga ya, habis makan kemudian juga terasa mual. Nah ini pas sekali, ini mungkin keracunan makanan, ini mungkin dari makanan yang baru saja yang masuk gitu. Nah untuk membedakan bagaimana gitu. Jadi untuk nyeri karena akut coronary syndrome atau penyakit jantung koroner akut ini sangat khas. Jadi dia kalau ada mual pun seperti itu, keringat dingin yang muncul itu akan banyak sekali ya, maksudnya sampai kalau kita orang Jawa kembloh mungkin ya, bajunya itu sampai kembloh gitu, karena ada sampai basah gitu keringat dingin. Jadi nggak hanya mungkin tangannya saja yang terasa ada keringat dingin, tidak seperti itu, tetapi keringat dingin yang hampir di seluruh tubuh. Kemudian juga lemas. Nah ini lemasnya itu lemas yang mungkin dirasakan itu sangat ini ya, sangat berbeda dengan kondisi lainnya, seperti tidak punya tenaga gitu. Nah konfirmasi yang paling akurat yang bisa kita lakukan tentu dengan perekaman ECG gitu. Jadi kita dari ECG, kemudian dari gejala yang khas tadi, kemudian nanti kita bisa cek juga untuk enzim jantung. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, nyeri dada yang khas, EKG yang khas, ini juga sudah bisa menegakkan penyakit jantung koroner itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih dok. Berarti untuk sobat agromedis sekalian harus hati-hati ya kalau misalkan ada tanda-tanda seperti yang dokter Pipit jelaskan tadi. Karena meskipun gejalanya itu mirip kayak orang sakit lambung biasa, tapi ternyata bisa mengarah ke jantung koroner seperti itu. Nah, yang lagi ya dok ya. Kemudian tadi kan kalau jantung koroner itu memang nyerinya dia fokusnya di dada atau di ulu hati. Nah, apa nyeri dada itu selalu penyakit jantung, dok? Ya, nah ini dia juga. Kita ada banyak sekali ya ragam nyeri dada gitu. Ragam nyeri dada baik pada laki-laki maupun perempuan. Kalau kita bisa bedakan, memang gangguan di lambung bisa juga kita rasakan sebagai rasa terbakar di ulu hati atau di dada gitu ya, yang heartburn gitu. Untuk yang misalkan pada gastroesophageal reflux itu juga bisa nyeri di tengah dada. Kemudian juga mungkin nyeri-nyeri di pleuritik itu juga bisa dirasakan sebagai nyeri dada juga. Jadi kalau kita lihat di dalam rongga dinding secara anatomi ya, di dalam rongga dinding dada kita itu ada jantung, ada organ lain paru-paru, kemudian paru-paru dengan selaputnya yang pleura tadi, kemudian juga otot dan tulang-tulangnya. Sehingga salah satu dari komponen ini mendapatkan gangguan, bisa juga kita rasakan sebagai nyeri dada. Untuk membedakannya, tentu dengan wawancara terstruktur yang mendalam ya, kalau kita dengan anamnesis gitu. Apakah nyerinya khas untuk nyeri dada angina? Jadi nyeri dada karena jantung ini kita sebutkan sebagai nyeri dada angina yang berasal dari pembuluh darah koroner yang dia spasme atau dia menyempit, nah itu nyeri dada angina. Ataukah dia yang bukan non-anginal atau nyeri dada karena sebab lainnya, karena sebab otot, karena mungkin habis jatuh gitu ya, kemudian nyeri yang pleuritik tadi gitu. Kita bisa gali dengan wawancara yang terstruktur. Kemudian jika sobat agromedis nih merasakan nyeri dada ini yang mana saya gitu. Nyeri dada yang karena jantungnya kah gitu, atau nyeri dada yang lain gitu. Nah kita bisa lihat begini paling tidak lain ya.
Paling tidak kita bisa melihat bahwa secara epidemiologi bahwa kejadian kardiovaskuler atau penyakit jantung koroner ini secara usia seperti tadi ya, wanita di atas 55 atau laki-laki di atas 45 tahun. Kemudian faktor resiko. Jika saya misalkan mungkin adik-adik mahasiswa, nah ini banyak yang wanita usia muda gitu ya, wanita usia muda merasakan nyeri di dada. Nah, dari segi epidemiologi ini termasuk yang probabilitasnya rendah. Kemudian kita bisa gali faktor resiko saya, apakah ada hipertensi, apakah ada riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung koroner, kemudian apakah ada faktor risiko yang lain, dislipidemik itu, kemudian nyerinya apakah dirasakan terasa menekan dada atau bisa ditunjuk gitu, misalkan di ulu hati, nah kita bisa menunjuk nyeri kita, atau nyeri di bawah di sebelah lateral atau sebelah pinggir dari dinding dada, nah itu berarti nyerinya bisa ditunjuk. Nah, itu mungkin bukan nyeri angina tadi ya, bukan nyeri yang diakibatkan karena penyakit jantung koroner gitu. Bisa ditunjuk. Kemudian intensitas nyeri, nah ini kadang celekit gitu. Kadang celekit dok rasanya. Nah, itu intensitas ini bisa kita analisis juga bahwa kalau dia hanya terasa beberapa detik, mungkin ini muskuloskeletal atau non anginal tadi. Nyeri dada angina biasanya dia akan bertahan beberapa menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, itu sudah sangat khas ya. Dan disertai dengan keringat dingin gitu, dan keluhan-keluhan yang lain, mungkin sesak nafas juga gitu. Yang tadi sudah disebutkan ya dok ya. Betul. Oke, itu dokter, dari dokter Pipit, tips-tips untuk mengetahui bahwa itu nyerinya karena penyakit jantung koroner atau bukan. Semoga bermanfaat ya buat sobat agromedis sekalian dan jangan bingung lagi. Oke, nah lanjut dok ke pertanyaan berikutnya. Untuk jantung koroner ini kan seperti yang dokter Pipit tadi bilang kan merupakan penyakit sebenarnya yang faktor risikonya ada yang bisa dirubah seperti itu. Nah, jadi kan mencegah itu pasti lebih baik ya dok daripada mengobati. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok gimana sih caranya kita untuk mencegah penyakit jantung koroner ini, mungkin dari pola makannya atau mungkin olahraganya atau mungkin gimana istirahatnya yang baik, untuk intinya itu untuk mencegah penyakit jantung koroner ini. Silakan dokter. Ya. Untuk faktor risiko yang bisa dimodifikasi ini kita bisa lakukan sejak dini gitu ya. Kalau memang kita masih di usia mungkin di 30 atau 20 gitu, kita bisa mulai kebiasaan baik untuk pola hidup yang sehat tadi. Kalau untuk banyak penyakit, terutama PJK ini, pola hidup yang sehat ini kan jadi resep utama ya, jadi resep utama bagaimana untuk menghindari kejadian kardiovaskuler gitu. Jadi untuk pola makan yang sehat, bagaimana komposisi makanan yang sehat, memilih sumber protein dan sumber lemak yang lebih baik dibandingkan misalkan yang tinggi kolesterol gitu, dihindari gitu ya. Kemudian olahraga secara teratur. Nah, ini sudah menjadi resep utama untuk menghindari PJK. Ini juga pola hidup yang sehat ini juga include juga ya untuk pencegahan faktor-faktor risiko yang lain tadi, yang hipertensi, diabetes mellitus, kemudian dislipidemi gitu, itu juga bundling istilahnya ya. Resep utamanya memang perubahan pola hidup. Ketika ini sudah tidak bisa mengontrol faktor risiko tadi, misalkan masih muncul nih hipertensinya, tensinya masih di atas 140, atau kadar LDL-nya masih di atas 130. Nah, itu
bisa dibarengi dengan penggunaan obat-obat antihipertensi, obat-obat untuk lipid, dan obat-obat untuk mengontrol gula darah. Gitu. Dok, tadi kan sempat disinggung bahwa untuk makan jangan makan yang tinggi kolesterol gitu ya. Tapi ada nih dok, sebagian orang mungkin gini, saya kan udah minum obat kolesterol, nggak apa-apa, aman untuk makan apa aja. Itu gimana dok? Iya. Bisa diberi masukan ya. Ya, kadang kita merasa aman ini, saya sudah punya ini. Nah, untuk sumber kolesterol ini sendiri memang kita tetap butuh lipid ya untuk menjadi salah satu komponen bahan makanan kita. Tetapi memang untuk yang high dengan kandungan tinggi kolesterol kita mesti hindari pada usia-usia pertengahan ke atas seperti ini. Di antara contoh bahan makanannya mungkin tadi ya bisa kita lebih memilih ikan segar dibandingkan dengan misalkan apa yang paling ini ya kepiting gitu ya. Nah, kepiting crab ya itu enak sekali tapi kan kandungan kolesterolnya sangat tinggi. Kemudian mungkin cumi, nah itu. Nah menghindari makanan-makanan tersebut lebih ini. Tapi kalau bagaimana dengan statin ya? Statin atau kita ada atorvastatin, ada simvastatin ya, yang dikenal di masyarakat sekarang. Nah ini juga bisa mengatur kolesterol, mengatur kadar lipid kita, tetapi itu digunakan sebagai obat untuk menurunkan faktor risiko dislipidemi gitu. Jadi ada begini, jadi ada beberapa orang yang bagaimana tingkat resiko kardiovaskulernya gitu. Kalau kita hitung-hitung nih gitu, berdasarkan skor Framingham, ada yang orang tersebut, individu tersebut memiliki resiko kejadian kardiovaskuler dalam 10 tahun terakhir ini sangat tinggi, atau menengah, atau rendah. Nah, itulah gunanya di obat-obatan statin ini untuk mengontrol individu dengan faktor risiko ini, gitu. Sebagai contoh, pasien dengan penyakit jantung koroner yang sudah mengalami serangan. Nah, ini berarti kan untuk kejadian kardiovaskuler berikutnya dia sangat tinggi resikonya, sehingga kadar lipid dalam darahnya LDL terutama ya yang menjadi acuan ini kita harus kontrol hingga di bawah 70 gitu. Harus sangat rendah. Kalau misalkan kita cek random ya, random itu biasanya di antara 130, 150 atau ya di atas 100 gitu. Pada pasien-pasien tertentu yang seperti ini, maka dia membutuhkan kontrol lipid yang ketat dengan kadar LDL hingga di bawah 70 gitu. Kemudian jika dia beresiko mempunyai 2 faktor resiko atau lebih, tadi yang faktor resiko hipertensi, ditambah lagi diabetes, berarti dia ada 2 nih, ada 2. Nah, berarti masuk dalam resiko yang dia sudah tinggi, sehingga kadar lipidnya harus dikontrol kurang dari 100 mg per desiliter. Nah, ini obat statin gunanya untuk mengontrol ini tadi, gitu. Nah, itu sangat penting untuk mengendalikan resiko kejadian kardiovaskuler dalam 10 tahun ke depan, gitu. Misalkan untuk pasien-pasien yang memang butuh obat-obatan seperti statin tadi itu ya dok ya, itu tetap harus mengontrol makanan ya dok ya, nggak boleh sembarangan ya dok ya? Iya, betul, tetap menghindari. Gitu. Kalau mungkin gini ya, kalau kepengen bagaimana dok? Gimana dok? Tombo pengen kali ya. Kalau tombo pengen itu kan hanya sesekali dan tidak ada dan sangat jarang. Nggak apa-apa sih, cuman tetap harus mengontrol diri ya dok ya, meskipun sekali, tapi nggak boleh langsung misalkan berapa porsi gitu ya dok ya, nggak boleh dok. Betul. Tadi sih tombol pengen ya dok ya. Cukupnya aja. Oke. Dok, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih untuk misalkan sobat agromedis kalian itu untuk
deteksi dini penyakit jantung koroner gitu dok. Jadi kan kita pengennya sebelum sakit, sebelum yang parah gitu kan kita udah mulai ini ya, maksudnya oh ini berisiko nih nanti jantung koroner, oh ini harus diperbaiki nih biar nggak sampai jantung koroner lah. Itu gimana dok? Mungkin deteksi dininya seperti apa, terutama untuk orang-orang awam gitu dok? Ya, sangat tepat itu dokter. Jadi setelah kita tahu tadi ya untuk faktor risiko kejadian kardiovaskular dalam 10 tahun, nah itu kita bisa menempatkan seseorang ini berada pada faktor risiko yang rendah, menengah atau tinggi gitu ya. Kemudian, nah terutama jika ada, dengan itu kita bisa melakukan pencegahan dengan salah satunya dengan statin tadi. Kemudian yang kedua, jika ada gejala bagaimana gitu tadi, gejala nyeri dada, termasuk yang nyeri dada angina yang tipikal atau yang non tipikal, atau ini bukan nyeri dada angina. Nah itu kita bisa juga memasukkan salah satu kriteria ini menjadi namanya pretest probability ya, seberapa besar seseorang ini menjalani atau beresiko terhadap kejadian penyakit jantung koroner ini. Nah, ketika pretest probability-nya semakin tinggi, misalkan menengah gitu ya, ada nyeri dada yang non tipikal, tetapi saya ingin tahu apakah ini penyakit jantung koroner atau tidak. Nah itu beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah tentu rekam ECG ya. Rekaman ECG ini menunjukkan pada saat istirahat, menunjukkan apakah ada kelainan ECG yang bisa mengarahkan ke jantung koroner. Yang kedua, yang modalitas yang banyak tersedia di rumah sakit juga adalah dengan treadmill test. Nah ini yang kita bisa bedakan apakah nyeri dada ini terkait dengan kondisi jantung koroner atau tidak. Gitu. Untuk yang untuk mengetahui kalau pada rekaman ECG yang istirahat mungkin ECG-nya normal ya, terbaca normal. Tapi dengan treadmill ini pasien diminta untuk lari sambil direkam ECG-nya. Nah, pada perubahan aktivitas yang semakin berat tersebut, kita melihat apakah ada perubahan ECG yang menandakan adanya penyakit jantung koroner. Nah, ini alat diagnostik yang dapat kita jadikan acuan untuk saya ini ada jantung koroner apa enggak nyerinya gitu. Oke, berarti tetap ya dok ya, selain dilihat dari faktor risiko yang tadi, kemudian kita kalau misalkan ada gejala boleh kok konsul ya dok ya, bisa ke dokter spesialis jantung atau mungkin ke dokter umum dulu supaya nanti mungkin digali faktor-faktor risiko yang lain dan akhirnya nanti mungkin diarahkan untuk seperti tadi yang dokter Pipit sampaikan bisa treadmill test seperti itu ya dok. Oke, dok, kita ini ada ya flashback sedikit ya untuk masalah rokok nih dok. Rokok ini kan merupakan faktor risiko yang ini ya dok ya, maksudnya dia tuh faktor risiko yang sebenarnya bisa dirubah gitu kan, tapi ternyata banyak sekali terutama masyarakat Indonesia ini yang apa istilahnya ya, kalau nggak ngerokok itu nggak enak dok gitu. Nah mungkin diberi masukan dok biar apa maksudnya gimana gitu nanti biar nggak sampai jantung koroner gitu. Ya memang masalah rokok ini kebiasaan merokok ini juga harus kita suarakan terus ya, kita berikan edukasi terus kepada masyarakat untuk menghindari rokok gitu. Beberapa seperti tadi yang saya katakan bahwa pada usia muda beberapa kasus yang PJK kejadian jantung koroner akut pada usia muda itu bahkan satu-satunya resiko adalah merokok. Pada mungkin juga ada faktor risiko yang lain, misalkan dengan kecemasan tingkat kerja yang tinggi atau tingkat kecemasan yang tinggi pada seseorang tersebut. Tapi rokok menjadi salah satu faktor yang selalu
yang lebih banyak muncul gitu, pada ini. Untuk resiko kenapa merokok bisa menjadi jantung koroner, nah ini kan karena dia dengan sifatnya sebagai oksidan mempengaruhi proses pembentukan plak aterosklerotik dan akhirnya yang berisiko menjadi jantung koroner tadi. Nah ini yang mungkin belum banyak diketahui bahwa rokok yang sebegitu kecilnya ya, sebegitu kecil gitu, bisa menyebabkan dampak yang fatal gitu. Jadi ya tuh sobat agromedis, mungkin penjelasan dari Dr. Pipit ini bisa sedikit mengkawasan ya kalau misalkan merokok itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kejadian jantung koroner ini, terutama di usia muda. Tentunya kita nggak ingin ya, maksudnya usia muda kita yang kita di usia produktif malah kena jantung koroner gitu. Baik dok, ini masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi penyakit jantung koroner ini kan merupakan penyakit yang butuh penanganan segera ya dok ya, dimana kita itu semacam berpacu dengan waktu gitu, karena kan ada golden periodnya. Nah ini gimana dok untuk sobat agromedis kalian yang mungkin dari kalangan awam gitu ya, itu gimana untuk penanganan awalnya dok, kalau misalkan mendapati mungkin oh ini jantung koroner nih, itu gimana dok penanganan awalnya sebelum mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan? Silakan dok. Ya, jadi dengan gejala-gejala yang khas seperti tadi, maka penting untuk segera memutuskan bahwa ini harus dibawa ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit terdekat. Karena untuk keputusan untuk membawa seseorang ke fasilitas kesehatan terdekat ini menjadi salah satu faktor yang menghambat pasien-pasien dengan akut coronary syndrome ini sampai di rumah sakit lebih awal gitu. Seperti tadi Dokter Eni katakan bahwa time is muscle kalau yang di jantung ya, bahwa bertambahnya waktu bertambahnya waktu akan menambah otot-otot jantung yang rusak jika terdapat penyumbatan oklusi total ya pada pembuluh darah gitu. Nah, keputusan untuk membawa pasien ke rumah sakit segera ini juga tentunya dipengaruhi oleh keadaan sosioekonomi pada lingkungan masyarakat sekitar gitu. Nah, ini penting untuk jangan dianggap ini sebagai angin duduk yang dikeroki nanti membaik gitu. Nanti saja gitu, atau dikeroki dulu nanti harapannya membaik gitu. Jadi jika ada keluhan tipikal yang ada seperti menyerupai penyakit jantung koroner tadi, segeralah sampai ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Di sana modalitas ECG akan sangat membantu penegakan diagnosis ini gitu deh. Jadi segera membawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat, ini yang paling penting gitu. Berarti memang ini ya dok ya, kalau misalkan sudah ada gejala yang khas nggak perlu ditunda-tunda lagi gitu ya dok ya, lebih baik kita memastikan dulu kalau misalkan bukan ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan iya bisa segera ada penanganan gitu ya dok ya. Betul ya, jadi kita segera tahu untuk diagnosisnya. Betul. Oke, wah akhirnya sudah terjawab semua nih dok pertanyaannya. Oke, terima kasih ya Dokter Pipit. Kalau misalkan nanti di kolom komentar ada pertanyaan, siap-siap harus jawab ya dok ya. Insya Allah siap. Insya Allah. Kalau misalnya nanti diundang untuk bincang agromedis lagi, berkenan ya dok? Siap, sedia. Siap, sedia. Karena itu sobat agromedis. Dokter Pipit sudah siap sedia nih. Silahkan kalau misalkan ada usulan topik terkait dengan jantung yang mungkin sobat agromedis mau bahas, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Baik dokter, terakhir mungkin ada pesan nih untuk sobat agromedis di rumah terkait dengan penyakit jantung koroner. Silahkan dokter. Untuk penyakit jantung koroner ini kita mesti lakukan pencegahan sejak awal dengan pola hidup yang sehat, pola aktivitas yang sehat, pola makan yang sehat, kemudian mengenali faktor-faktor risiko tadi
untuk hipertensi, dislipidemi, kemudian diabetes mellitus ya, dan menangani faktor resiko tersebut dengan baik. Penanganan faktor resiko yang baik, yang terkendali dengan baik, maka akan menjaga untuk kejadian kardiovaskuler ini tidak terjadi di masa yang mendatang. Terima kasih Dokter Pipit sudah meluangkan waktunya untuk kita dan membagikan ilmunya kepada kita semua di acara Bincang Agromedis. Untuk sobat agromedis kalian, tadi sempat dibahas nih tentang bagaimana caranya untuk mengelola stres, karena stres itu kan merupakan salah satu faktor risiko. Nah, sobat agromedis bisa cek video Bincang Agromedis sebelumnya, karena kita sebelumnya udah pernah membahas tentang stres ini. Kemudian tentang pola makan dan pola aktivitas, bisa juga cari video Bincang Agromedis sebelumnya, karena kita juga pernah membahas tentang modifikasi gaya hidup, yang di situ membahas tentang gimana pola makan dan pola olahraga yang baik. Nah, kemudian pada sobat agromedis, sekali lagi jangan lupa untuk klik like-nya dan bisa klik tombol notifikasinya supaya sobat agromedis kalian nggak ketinggalan update info dari kami tim Bincang Agromedis. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Pipit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.